salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya, Ibu Setiai Susiantini, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Nubatukan, Kabupaten Lembata. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Maria Francisca Nesi, saya sebagai guru mata pelajaran matematika di SMP ini. Kali ini saya akan melaksanakan praobservasi terkait supervisi yang akan kami lakukan di kelas. Baik, Ibu Mei, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Ayu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabarnya baik sekali. Baik, Ibu Mei. Tujuan percakapan kita hari ini adalah kita akan melakukan diskusi praobservasi sebagai langkah awal sebelum kita melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk menilai dan mengembangkan perilaku kinerja itu. Sebelum kita melakukan diskusi ini, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Pada pembelajaran Ibu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan disupervisi? Baik, Ibu Ayu, nanti untuk tujuan pembelajaran itu ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama adalah memahami konsep perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baik, Ibu. Kemudian area pengembangan apa yang akan saya observasi dari Ibu? Untuk area pengembangan itu saya dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu siswa bisa membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai, sedangkan kalau untuk keterampilan itu siswa bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dan senilai. Oke, baik Ibu. Kemudian yang perlu saya ketahui, rancangan pembelajaran yang diterapkan nanti di kelas seperti strategi pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan atau model pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan saat observasi nanti? Untuk strategi pembelajarannya itu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan untuk modelnya adalah model kooperatif atau diskusi kelompok, sedangkan medianya adalah pemberian LKPD. Oke, mantap Ibu ya. Baik Ibu, kapan observasi kelas bisa kita laksanakan? Untuk observasinya kalau bisa nanti di tanggal 5 Maret 2024 di hari Selasa nanti. Untuk jamnya di jam pertama sampai jam ketiga di kelas 7B Ibu. Oke, baik Ibu. Nanti observasinya akan kita laksanakan di hari Selasa 5 Maret 2024 pada jam pertama sampai jam ketiga di kelas 7B. Demikian tadi kita sudah melaksanakan praobservasi. Kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu selama kita diskusi? Saya menjadi lebih siap untuk diobservasi nanti dan bisa tahu apa saja yang harus disiapkan untuk besoknya. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sampai bertemu di hari Selasa tanggal 5 Maret. Semoga sukses di dalam observasinya. Amin. Terima kasih Ibu Ayu. Terima kasih.
dari malam hingga pagi dan dari rumah hingga sekolah ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang diberikan oleh Ibu. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, sebelum kita memulai pembelajaran, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas, kesepakatan bersama. Ada 4 kesepakatan. Apakah itu masih berlanjut atau masih? Oke. Masih ingat toh? Masih. Oke. Jadi ada 4 kesepakatan. Itu kesepakatannya masih berlanjut. Jadi Ibu melanjutkan hari ini dengan pembelajaran kita, tapi sebelum itu Ibu mau absen dulu. Dengar nama ya. Adrianus Justin Urirsai. Agustinus Tiabanja. Agustinus Kue Elaman. Andreas Dunia. Andreas Begu. Apolonaris. Ayatul Bonifasius. Desinta. Efrem. Dominikus. Fitriani ini. Fikar. Gregorius Gara. Apa lagi? Oke. Iren. Katarina Bare. Katarina Mahuda. Kristina Bandera. Laurentius. Afrinos. Maria Jessica Oki. Nurul. Petrus. Rosalinda. Filipus. Wilfrida. Benz. Yosef Lukasiano. Yosef Rainan Demens. Oke, hari ini 2 orang tidak hadir ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita itu ada 2 ini hari. Yang pertama adalah memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Kita setelah memahami konsep, kita lanjut dengan menyelesaikan masalahnya. Tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke. Ibu mau tanya dulu. Lukas, menurut Lukas, selama ini Lukas ke sekolah menggunakan apa? Motor. Oke, menggunakan kendaraan bermotor ya. Oke. Dari Waijaran ya, rumahnya di Waijaran. Waijaran ke sini. Itu Lukas memerlukan bensin berapa? Memerlukan bahan bakar tidak? Memerlukan. Oke, biasanya berapa? 1 liter? Oke, 1 liter. Kalau misalkan nanti Lukas tinggalnya di
Jadi 1000 bagi 1000 berapa? 1000 bagi 1000 1. Berapa? 1. 2000 bagi 1000? Tetap 1000. Oke, perhatikan di sini. Jika ibu coret nolnya. Oke, 2 bagi 1. Tinggal 2 bagi 1 berapa dapatnya? 2. Berapa? 2. Maka 1000 bagi 1000 sama dengan 1 dan 2000 bagi 1000 sama dengan 2. Oke. Jadi kita sederhanakan tadi 3000 banding 6000 itu menjadi sederhanakan dia menjadi berapa? 1. Oke, sama ya dengan panjang kabel tadi. Panjang kabel 1/2. Harganya juga menjadi 1/2. Maka ini perbandingan namanya perbandingan sebaliknya. Perbandingan sebaliknya karena sama ya. Dari panjang kabel ini perbandingannya 1/2. Harganya juga tetap 1/2. Oke. Lanjut di yang kedua. Menemukan yang kedua ini minta Benz. Perbandingan panjang kabel pada baris kedua dan baris ketiga adalah titik banding titik. Perbandingan harga kabel pada baris kedua dan baris ketiga adalah titik banding titik. Jika kita perhatikan perbandingan kabel dan harganya pada baris kedua dan baris ketiga mempunyai nilai yang sama yaitu. Oke. Ada yang bisa? Sekarang kita bandingkan tabel baris atau sudah tidak bisa? Bisa. Sama-sama yang keduanya kita bandingkan berapa? 3. 3. Oke, bagi 3. Juga bagi 3. Oke, 6000 bagi 3. Ibu minta Lukas. 6000 bagi 3 berapa? 6 bagi 3. Tidak usah lihat nomornya lagi. 6 bagi 3. Lukas punya uang 6000. Lukas mau bagi ke Iren, Getty dengan Benz. Berarti setiap orang mendapatkan berapa? 2000. Oke, jadi 6000 bagi 3 sama dengan 2000. Oke. 9000 bagi 3. Ibu minta Efren. 9000 bagi 3. Efren bukan Eko. Ayo Efren, berapa? Dapat dari mana 3000 itu? Dapat dari mana Efren? 9000 bagi 3. Oke, jadi masih 2000 dengan 3000 ini kita masih bisa sederhanakan atau tidak? Iya. Masih bisa atau tidak? Masih. Bagaimana? 2000 dengan 3000
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya Igusti Ayu Susiantini, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lembata. Kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Mei, akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Baik Ibu Mei, kita mulai. Selamat pagi Ibu Mei. Selamat pagi Ibu Ayu. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi yang sudah dilaksanakan? Perasaan saya waktu diobservasi kemarin itu, awalnya itu karena saya belum terbiasa ya Ibu, awalnya itu saya merasa tegang, tapi puji Tuhan berjalan dengan baik. Baik Ibu, memang pembelajaran kemarin saya amati sudah luar biasa. Jadi untuk area pengembangan yang Ibu lakukan itu di bagian apa saja? Mungkin bisa Ibu jelaskan kembali. Oke. Untuk area pengembangan Ibu ada dua area pengembangan. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Untuk pengetahuan itu peserta didik itu dapat membedakan apa itu perbandingan senilai dan apa itu perbandingan berbalik nilai. Yang kedua di area pengembangan di keterampilan itu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang diberikan berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik senilai. Baik Ibu Mei, saya amati juga proses pembelajaran waktu saat observasi itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai. Baik Ibu, menurut Ibu, apakah saat observasi itu ada kekurangan yang Ibu rasakan? Dari observasi kemarin itu ada beberapa kekurangannya Ibu. Dari waktu menjalankan diskusi itu ada beberapa siswa yang dalam berdiskusi itu mereka masih sibuk sendiri atau kurang aktif. Mungkin karena di awal pembelajaran itu mungkin karena saya tidak melakukan asesmen awal Ibu, sehingga waktu pas pembagian kelompok belajarnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, dari kekurangan yang telah Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu tindak lanjut apa yang dapat Ibu lakukan pada pembelajaran berikutnya? Mungkin tindakan yang akan saya lakukan mungkin nanti untuk pembelajaran selanjutnya itu mungkin saya akan membagikan kelompok siswa itu berdasarkan minat belajar mereka. Baik Ibu. Baik Ibu, sangat bagus sekali tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Dan menurut Ibu, kapan tindak lanjut itu bisa dilakukan? Kalau waktunya itu saya belum bisa tentukan waktunya, tapi mudah-mudahan secepatnya Ibu. Baik Ibu Mei, terima kasih banyak. Saya berharap tindak lanjutnya bisa secepatnya dilakukan untuk perbaikan pembelajaran yang lebih berdampak kepada murid, sehingga apa yang kita lakukan di kelas dapat bermanfaat dan berdampak kepada murid. Terima kasih banyak karena sudah mau observasi saya. Terima kasih.